Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, perkuliahan yang jam 1 akan kita double saja. Satu, ada tayangan via YouTube di Tri Rumah Zafa. Bisa buka data ini. Mengapa? Ya karena bentrok ada wawancara ujian kualifikasi yang S3 gitu ya. Kita rekam saja perkuliahan ini dalam bentuk video pembelajaran ya, atau instructional video ya. Oke, kita mulai saja para mahasiswa sekalian. Tentu saja sudah tahu target. Nah, ini di pertemuan kedua ini saya menyebutkan target pekerjaannya saja. Yang satu sudah pasti kawan-kawan nanti akan mengerjakan satu itu artikel ya. Jadi artikel kawan-kawan itu ada dua, yaitu artikel nanti di batas UTS gitu ya. Jadi ini ada dua tugas. Itu dari mana? Tentu saja dari rencana tesis saudara gitu ya. Nah, ini dari tesis ini nanti melahirkan dua uh, artikel begitu ya, perjanjiannya dengan kawan-kawan. Dan artikel itu akan dipresentasikan cirinya nanti di batas UTS dan UAS gitu ya. Kalau di batas UTS dan UAS artinya tugas ini lumayan, kawan-kawan harus presentasi dengan sajiannya adalah, jadi kawan-kawan itu sajiannya adalah menyajikan satu, oh maaf, bentar saya menggunakan papan tulis saja. Jadi satu ada PowerPoint-nya, jadi ada PPT-nya itu sajikan. Yang kedua, setiap tugas ya, setiap tugas itu yang kedua itu adalah artikelnya. Nah, artikelnya nanti, nah dua contoh ini hari ini kita jelaskan ya. Jadi ini dua ini akan kita jelaskan supaya kawan-kawan tidak gelap gulita PPT-nya mesti seperti apa, artikelnya seperti apa. Mari kita mulai saja ya, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentu saja akan saya perlihatkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, tugas kawan-kawan itu tentu saja sajikan PowerPoint yang bagus gitu ya. Dan silahkan mau memulai dari mana, saya tidak mengisyaratkan apapun, yang jelas sudah pasti diawali dengan apa, memperlihatkan judulnya terlebih dahulu begitu ya. Jadi judulnya silakan perlihatkan, misalnya ini punya saya ini dari eh, X pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah X pengabdian masyarakat, dapat dilihat ini sama kawan-kawan ya. Jadi ini adalah pengabdian masyarakat tahun 2018 yang tulisannya sudah menjadi artikel di ICAD, juga jadi beberapa tulisan lainnya. Lalu ini disajikan beragam bergantung sempalan atau bagian-bagian mana yang akan dijelaskan. Oke, judulnya adalah penguatan pendidikan karakter melalui model logika saintifika artistika kaulinan urang lembur. Oke, semacam itu. Mari kita lihat. Jadi PowerPoint-nya nanti saudara harus serapih ini, begitu ya. Jadi PowerPoint yang bagus adalah PowerPoint yang ya kita orang seni rupa lebih baik ada gambar-gambar yang menyertai apa penjelasan itu ya. Lalu juga saya pada saat menjelaskan justru saya memulai dengan apa, ekstrak seluruh informasi terkait dengan penelitian ini gitu ya. Yaitu ada tabel semacam ini. Boleh memulai dari semacam ini. Ini akan memudahkan kalian memetakan persoalan yang akan dijelaskan. Termasuk juga jangan lupa kawan-kawan punya hak menyebutkan istilah atau temuan atau juga discovery research berdasarkan yang kawan-kawan temukan begitu ya. Dan itu adalah
catatan tersendiri. Karena apa? Ya, saudara yang observasi di lapangan mendapatkan atau beroleh pengalaman yang mengakibatkan saudara menemukan teori, menemukan gagasan-gagasan baru, keinovatifan, model, dan seterusnya. Oke, nah dalam hal ini saya menyampaikan dan menemukan yang disebut dengan model logika saintifika artistika di dalam permainan anak-anak, atau tepatnya kaulinan urang lemur dibiarkan judulnya dalam bahasa Sunda, harusnya dimiringkan tulisan itu, atau melasakul gitu ya, gitu. Jadi model logika saintifika artistika atau melasakul. Nah ini penting menurut saya karena apa? Ini adalah penguatan dari temuan penelitian yang nanti saudara juga boleh mengungkapkan apa temuan dalam penelitian. Oke, nah ini mohon maaf ini sambil dua layar dinyalakan, jadi saya sambil melihat ke sebelah kanan karena ada yang sedang ujian kualifikasi dan saya menjadi pengawasnya secara virtual. Oke, balik lagi ke sini. Silahkan nanti lihat dan kaji sama saudara. Ya misalnya ini dalam penelitian saya bermain itu ada yang disebutkan permainan itu sendiri dan ada yang pertandingan. Ada yang pure bermain, ada yang juga bertanding. Gitu ya. Lalu ini juga saya mengaitkan dengan seni budaya dan keterampilan SBK. Kalau sekarang apa hal ini menjadi PPK, pendidikan penguatan karakter bangsa, itu dikaitkan dengan itu juga gitu ya, SBK itu ya. Seni budaya dan keterampilan itu diposisikan seperti itu. Dan di sini juga yang PPK itu ternyata di dalam Lasekul itu ada pendidikan kedamaiannya, peace education-nya, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan emosional, ada soft skill yang bisa dilatih di situ, ada living values education programsnya, ada kecerdasan interpersonalnya, ada human valuesnya. Nah ini adalah bagian-bagian yang diformulasikan sama peneliti. Boleh wujudnya, bentuknya, bagannya itu terserah kawan-kawan. Ini sudah saya tambah-tambah, sebetulnya harusnya tidak begitu panjang ya, PowerPoint itu cukup bagian utamanya saja. Tapi kalau saudara ingin menghendaki ada penjelasan yang lengkap ya boleh semacam ini. Nah ini silakan nanti identifikasi masalah mulai dari posisi dan kedudukan yang disebutkan pendidikan karakter itu sendiri. Boleh, ini kan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada pada pasal 3 gitu ya. Jadi pendidikan karakter hingga saat ini masih menjadi sorotan penting dalam mengangkat kualitas peserta didik. Nah, pendidikan karakter atau watak itu memang sesuatu yang sangat penting. Lalu di sini kan ini sedang menceritakan gap ya, dasein, dasolen antara harapan dan kenyataan. Gitu ya. Oke, kita lihat pendidikan nasional juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Luar biasa ya tujuannya seperti itu, seluas itu gitu ya. Oke, nanti di dalam hal ini ada peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pendidikan termasuk sekolah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik. Lalu balik lagi ada persoalan yang berakhlak mulia, kepribadian luhur dan seterusnya gitu ya. Dan di ujungnya adalah bertanggung jawab gitu ya. Oke, ini di bawahnya ada permainan anak-anak yang sudah mulai tidak dikenal lagi mungkin sama kawan-kawan karena bukan persoalan baik atau tidak ya, sebetulnya permainan yang sekarang game sekalipun ada baiknya karena kan orang sudah menelaah itu juga ya. Tapi kalau lihat permainan anak-anak lebih
ada sesuatu lebihnya adalah interaksi, lalu juga bergerak secara fisiknya lebih luas gitu ya, karena juga mereka bergerak secara bebas, berekspresi dan seterusnya ya. Ini bermain tongkat, bermain bancakan, bermain pelanting, bermain gokar-gokaran dan lainnya. Oke, ini juga sama, beberapa permainan disajikan di sini. Lalu juga ada persoalan yang disebut dengan bagaimana pendidikan itu menjadi good habit gitu ya. Karena kan ada persoalan yang disebut dengan sekarang anak-anak itu lebih berdiam diri untuk pegang HP dibandingkan dengan berinteraksi dengan kawannya gitu ya. Nah ini dalam hal ini bermain itu akan sangat berbeda karena mengenali dirinya sendiri, tadi juga bergerak, lalu juga secara interpersonal juga dia berkomunikasi secara langsung. Ada hal-hal yang disebut dengan ya hakikatnya manusia berkomunikasi begitu secara langsung dengan teman lainnya gitu ya. Oke, berikutnya di sini rumuskan masalahnya silahkan, karena di sini mau mencoba bagaimana mendesain atau strategi pembelajarannya. Yang kedua, sikap yang tampak atau appearance dari ekspresi perilaku anak, bahagia, gembira, dan sumringah ketika bermain. Itu coba lihat perkembangan anak lewat tampilan yang nampak saat bermain. Lalu juga bagaimana efektivitas model logika saintifikanya dalam pencapaian pendidikan karakter itu dilihat di dalam penelitian ini. Sebenarnya ini penelitian apa karena sifatnya pengabdian masyarakat, nanti harus dilakukan penelitian khususnya. Sebetulnya sudah, ini langkah yang kedua yang disebut dengan hilirisasi, mencoba mencoba di lapangan, bahkan nanti ada produknya yang dibuat gitu ya. Oke, ya produk alat atau mainan anak-anak. Berikutnya asumsinya, ya, silakan saudara nanti membuat asumsi-asumsi tentang pentingnya yang disebut dengan permainan anak-anak dikaitkan dengan PPK ya, yang diatur di dalam peraturan Perpres, peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi ini adalah PR besar gitu ya di dunia pendidikan yang kita coba nanti ini diramu di dalam apa permainan anak-anak itu. Nanti di bagaimana dibelajarkannya di sekolah itu persoalan lain ya. Kita mencoba saja menangkap hal-hal ini, lalu juga dicoba di sekolah. Makanya ini pengabdian masyarakat ini dicoba di sekolah kan, diteliti gitu. Nah ini tujuannya nanti dikaitkan antara PPK melalui Melasakul itu bagaimana model pembelajaran kaulinan urang lembur itu bagaimana gitu ya. Logika saintifika artistika kaulinan urang lembur gitu ya. Mudah kan, Melasakul gitu. Ini sudah brandnya atau merek yang saya lekatkan pada penelitian ini gitu ya. Lalu menemukan hasil perubahan sikap, meskipun sikap itu nurturing effect, bagaimana itu bisa diteliti ya, tidak sekaligus seperti orang belajar matematika hari ini pada tingkatan perkalian misalnya 3, berikutnya naik lagi ke 4 bisa dilihat hasilnya. Kalau perilaku tidak begitu ya. Nurturing effect sangat lama, perlu pencatatan dan telaah yang dalam, karena kan manusia ya, sifat manusia, perubahan manusia dan lainnya gitu ya, cara berpikir dan lainnya ya. Hasil penelitian yang disajikan semacam ini. Nanti ada instructional video PPK, video pembelajaran, video pembelajaran yang dihasilkan gitu ya, instructional video itu dibuat bagaimana ini pembelajaran ini direkonstruksi kembali gitu ya. Main bebedilan, main kelereng juga ada beberapa jenis, main dakon, lalu juga bermain karet
Ada yang lompat, ada juga yang jinjit semacam ini dibelitkan ke kaki. Bagi kawan-kawan yang pernah mengalaminya ya tentu saja itu akan mengingat kembali bagaimana permainan itu dibuat dan anonim penciptanya begitu ya, tetapi itu memiliki nilai-nilai kebersamaan yang luar biasa. Ingat angklung kan di musik juga sama, itu kan memiliki repertoar, membuat apa nada yang dibangun dari setiap tangan memegang satu nada, tapi begitu dimainkan bersama-sama bisa menjadi musikalisasi yang menjadi musik yang sangat baik dan enak didengar gitu ya. Oke, urgensinya ya bisa lah dijelaskan bagaimana teaching by design lewat Melasakul ya. Jadi ini tentu saja adalah sifatnya studi kasus dicoba di sekolah, lalu bagaimana side effect dari anak ketika berinteraksi lewat permainan anak-anak ya. Oke, ini yang tadi yang di atas oh sorry, ini juga silahkan saudara bikin roadmap penelitian yang pernah saudara jalani, penelitian orang lain dibikin ininya ya, jadi tulang ikan. Ini tulang ikan atau bonefish-nya gitu ya. Ini dibikin semacam ini. Lalu juga bagian yang akan ditelitinya ini kalau kita perbesar bisa disentuh, perbesar ini sebetulnya apa yang akan ditelitinya. Coba lihat ini tahapan penelitian itu semacam ini gitu ya, sampai dengan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam permainan tradisional anak-anak. Luar biasa, ini penelitian tidak sederhana begitu ya. Jadi banyak capaiannya lalu dibentangkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh saya, lalu juga ada mahasiswa lain, orang lain dan lainnya menjadi catatan tersendiri di sini gitu ya. Oke, nantilah dibelajarkan khusus membuat yang disebut dengan peta jalan gitu ya, atau roadmapnya gitu. Berikutnya ke sini. Nah, ini juga ini memetakan kembali jadi analisis data dan peristiwa perilaku hasil wawancara dan artefak kolin orang lembur itu bagaimana itu di uji coba gitu ya, di lapangan gitu ya, lalu di stimulasi proses bermainnya, lalu direkonstruksi kembali karena ada berbagai nama permainan yang sama tapi caranya berbeda-beda gitu. Lalu dia nanti ditelaah, itu di karya tulis saja ada nanti yang disebut dengan bagaimana ada permainan anak itu logikanya, lalu saintifiknya, artistikanya, ada keindahannya kan. Bermain perang gobang itu gobangnya, pedang-pedangannya dibikin bagus, bermain mobil-mobilan dibikin bagus mobil-mobilan gitu ya. Ada logikanya juga membuat ukuran proporsinya gitu ya, warna pengaturan itu masa kecil kita ternyata dilatih untuk memahami itu gitu ya, sampai ke bagian akhir yang disebut dengan keindahan gitu, artistika gitu ya. Oke, ya cukup banyak lah kalau dijelaskan di satu penelitian, luar biasa gitu ya. Nanti hasil yang dicapainya bagaimana gitu. Ada kecerdasan emosi, ada pemahaman, tadi saya memberikan brand sendiri, logika saintifik artistikanya, lalu pendidikan karakternya dan lainnya gitu ya. Oke, dan ini juga dari kawinan lembur ada apa saja dan nilai sosialnya, ada kebersamaan ya karena mereka berinteraksi, bekerja sama, saling membangun untuk yang disebut dengan capaian target, misalnya ketika bermain bermain pokoknya ada permainan lah ya di lapangan bulu tangkis,
dia berlari gitu, itu kan grup ya, grup work. Jadi ada tim yang harus kerjasama secara baik bagaimana menang dengan gembira gitu ya. Lalu mereka juga memahami bahwa itu adalah hanya permainan. Ada juga sportnya karena dia berlari gitu ya. Lalu juga berkelakar di situ luar biasa gitu ya. Dan nilai kejujuran nggak boleh curang, makanya ada yang disebut licik licik, nah nggak boleh gitu. Terjadi kecurangan itu pasti diributkan di tim permainan gitu ya. Sama ini juga bermain kelereng dan lainnya. Ini logika saintifika dan artistika, dan kita sebagai peneliti seni sebetulnya nanti berpusat pada artistikanya. Dari artistika itu ada logikanya, ada saintifika, atau ketiga-tiganya. Ini juga bisa saja dibikin bagan, cuma saya adalah bagian keseluruhan. Dan yang lainnya, ini silahkanlah nanti kawan-kawan juga lihat yang disebutkan permainan itu ada berapa jenis. Saya juga tidak bisa mengumpulkan keseluruhannya. Yang jelas yang saya ingat ada serot gaplok, ada main kaleci, main loncat karet, ucang angge, susu lumputan, slap dur, oray-orayan, sonda, congkak, pakai ciwit-ciwit lutung, ucing-ucikan, tokecang, boy-boyan, ambil-ambilan, getok lele atau gatrik, engkerang, lompat batok, cuplak-cuplak wang, swing, pakaleng-kaleng agung, pak cicing-cicing putri, ada perepet jengkol dan seterusnya. Oke, begitu. Lalu kita yang terakhirnya, saya ingin sajikan, nah karya tulisnya semacam ini. Nanti polanya silahkan gunakan pattern atau pola yang dimiliki Icade tuh. Ini karya tulisnya, nanti saudara selain PowerPoint juga karya tulisnya dibereskan. Ada abstraknya, ada introductionnya atau pendahuluan terkait dengan latar belakangnya, rumusan masalahnya, lalu identifikasi masalah di sini ya. Silakan penelitian sebelumnya juga ada di sini, boleh lah. Tapi jangan lupa ini adalah tulisan yang padat, spasinya 1, lalu fontnya 10 begitu ya. Dan ini dibikin ya 5 halaman lah, 5 halaman, jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, di sini nanti pada bagian art education and emotional questions. Lalu juga ada bagian duanya, sorry satu per satu, ini ada introduction. Ada nanti yang bagian keduanya, saudara menjelaskan theoretical frameworknya. Bagian yang ketiganya adalah metodenya. Bagian yang keempat, saudara, conclusion atau simpulan. Sudah, bagiannya hanya 4, 5 lah dengan reference, karena ini hati-hati juga kelihatan karya tulis yang tidak benar itu diantaranya tidak sesuai antara yang disitasi dengan tulisan. Jangan lihat halaman ini halaman yang ada di jurnalnya begitu ya. Ini semacam ini data gambar, silakan masuk. Nah ini, dan di tulisan lengkapnya silakan bikin berikutnya, lalu diramu menjadi tulisan semacam ini. Oke, jadi artinya kawan-kawan tuntas tuh contoh itu PPT dan artikelnya. Oke, setiap penyajian kawan-kawan dua-duanya harus sudah tersajikan. Ingat, ini ada di batas UTS dan UAS gitu ya. Nah, jadi tugasnya ada 4 tugas gitu ya. Jadi tugasnya nanti ada 4 gitu ya. Di sini 2, di sini 2 tugas. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat, dan silahkan kawan-kawan banyak membaca, karena dari membaca itulah saudara jadi tahu, jadi kritis, lalu jadi hal-hal yang ingin dijelaskan sama kawan-kawan itu yang akan dianalisis itu jadi bisa difahami karena lewat pengalaman membaca. Selebihnya ya silahkan saudara nanti lihat di lapangan, lalu teliti, pikirkan, analisis gitu ya, karena orang yang berpikir
apa, kreatif, tentu saja tidak akan kehilangan akal untuk meneliti apapun, sesederhana apapun, pasti beroleh pengalaman dan manfaat yang bagus. Ya, saya kira demikian apa yang perlu saya sampaikan ke kawan-kawan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa dijadikan panduan pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.